Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan, dengan santai, dengan slow, dengan nikmat. Nah, terima kasih sebelumnya yang selalu support channel gue, yang nonton, like, komen, dan subscribe channel gue, yang udah dengerin podcast Boba dengan format terbaru karena tayang sekarang tiap Selasa dan Jumat. Kalau Selasa kita bahas berita-berita terkini seputar sepak bola, mereview pertandingan, match-match seru tentunya, gosip apapun seputar sepak bola ada di hari Selasa. Dan wah, alhamdulillah ya, antusiasnya banyak yang dengerin, makin banyak yang dengerin, makin banyak yang repost, makin banyak yang posting, makin banyak juga orang yang tertawa dan mendapatkan info-info baru kan. Kita jadi berkah lah hidup kita, ngasih sesuatu ke orang berkah. Nah, hari ini gue akan bahas sedikit match tentang Liverpool Aston Villa. Mungkin yang main semalam berbarengan dengan Barcelona dan Celta Vigo. Tapi yang kali ini berbeda. Barcelona menggunakan formasi baru dan ada beberapa peran-peran baru yang dimainkan oleh Xavi untuk pemainnya. Seperti apa peran-peran? Apakah akan ada perubahan yang signifikan buat Barcelona? Dan apakah masih berfungsi peran-peran tersebut di era sepak bola modern? Kita bahas nanti. Tapi gue mau ngasih tahu dulu, ini adalah teaser podcast Boba Bola Banget episode 126. Kita membahas pertandingan weekend kemarin yang sangat seru, yang Ronaldo senyum, kebantai 4-0. Terus banyaklah match-match yang seru. Chelsea ditahan imbang, akhirnya kepleset. Liverpool yang lawan Tottenham imbang juga. Kita bahas nih, dengerin. Dari MU sekarang ya, kalau juga nggak tahu apa yang salah dari MU sekarang ya, kalau sampai 4-0 itu mungkin kesalahannya datang ke lapangan. Kesalahan MU datang ke lapangan. Bahkan Ronaldo ya, dia senyum, agak senyum miris. Senyum ya. Iya kan, maksudnya senyum. Senyum. Lu tau gak sih senyum yang kalau aduh, kok bisa gini ya? Senyum-senyum. Kata orang kan ini tim fun football. Tapi MU kok nggak fun fun. football. Nah, football juga enggak. Nah, ini nggak fun football. Fun enggak, football enggak. Gimana ya kalau dia main di MU musim depan, masih di MU, mana kontrak dia masih ada gitu ya. Dia kan pertama kalinya nggak main di UCL setelah 20 tahun. Itu gila ya. Karena gini, kan bilang Ronaldo pas datang ke MU bilang tuh, banyak media yang bilang Ronaldo akan mengenalkan MU ke level yang berbeda. Tapi nggak dibilang. Tapi nggak dibilang kalau levelnya Conference League. Itu dia, podcast Boba episode 126. Ronaldo senyum, Manchester United menangis. Ya, ada yang kalah di hari kemenangan. Nah, sekarang kita bahas, ternyata udah 3 menit kita bahas Liverpool yang gue bilang, kalau ada sebuah tim dengan pelatih yang oke, skuad yang oke, dan bermain dengan sistem, apabila sistem tersebut ada yang error, maka sangat terlihat sekali dan sangat berpengaruh. Beda dengan klub yang mengandalkan skill individu pemain, karena di setiap lini pasti ada yang bisa kegendong gitu. Liverpool di babak pertama kayak Thiago Alcantara belum main, terus pemain-pemain penting di depan belum main. Itu sangat terlihat jelas, aliran bola kurang, ngadet, kan cuma bisa ngepres doang. Tapi begitu masuk semua di babak kedua, ya kelihatan langsung bisa ciptain gol Sadio Mane, dan masih menempel jarak sementara dengan Manchester City. Dan Manchester City akan ketemu Aston Villa juga. Kita lihat nih, apakah ada yang kepleset-pleset atau apakah ada drama-drama, mengingat ada beberapa pemain City yang cedera gitu. Karena ketika Manchester City cedera juga, itu kelihatan juga, pengaruh juga. Tim A, tim B-nya walaupun sama kuat, tapi ya di momen-momen krusial tuh kadang menentukan juga gitu. Siapa yang nanti akan kepleset, masih seru Liga Inggris buat ditebak-tebak. Haaland akhirnya datang ke City. Haaland datang ke City lebih murah dari Maguire, ya kan? Lebih murah dari Sancho bahkan. Ini mungkin salah satu keuntungan City bisa dapetin Haaland dengan harga segitu. Karena Mino Raiola ya almarhum sudah meninggal, jadi belum nggak bisa nego-nego, mungkin kayak ya udah deh, ayo yang penting ke City main gitu Liga Inggris. Nah gitu, kita lihat City seperti apa. City yang masih dipegang Pep dengan skuad baru mendatangkan Haaland di lini depan, karena
sejauh ini City selain Aguero, Zeko mungkin belum ada striker murni. Gapsus bisa striker tapi ya kadang main di pinggir-pinggir gitu. Kita lihat nanti City akan seperti apa. Oke, Barcelona dengan apa sih namanya? Inian baru. Bukan format baru, strategi kayaknya masih sama dengan peran baru dimainkan oleh Depay dan menggunakan pivot De Jong, Gavi di tengah. Jadi, nih formasi Barcelona seperti ini semalam lawan Celta Vigo. Ini buat yang nonton ya. Jadi ini berkembangnya bisa bebas, bisa 4-2-1-3 ya. Atau bisa sebenarnya 4-3-3. Tergantunglah maunya seperti apa. Dan yang menarik adalah peran Memphis Depay ketika ditaruh agak ke tengah dikit, dia bisa menciptakan gol. Nah, mainnya lumayan ketika di sini. Oke, sekarang kita bahas. Jadi ada istilahnya namanya pivot ya, dua kayak begini nih, main pivot. Gavi dan Pedri ditaruh main pivot. Nah, kecurigaan gua kepada Xavi adalah Xavi pengen udah mau mulai menghilangkan Sergio Busquets. Tapi diganti dengan siapa? Casey belum datang. Oke lah, diganti dengan De Jong. Nah, tapi De Jongnya, ini gue lagi nonton futsal juga sih. Tapi Xavi mungkin masih agak ragu dengan De Jong. Makanya ditemenin sama Gavi. Nah, masalahnya ketika main pivot begini, keduanya bingung. Ketika menyerang ya, yang naik ini apakah mau Jordi Alba dan Alves yang naik ya, atau Jordi Alba Alves yang jadi false, mereka yang naik berdua. Kalau mereka yang naik berdua ya agak bingung. Selain crossing umpan low pass dari Alves dan Alba. Karena kalau buat main main bola-bola dekat, bola-bola pendek ini udah terlalu jauh. Tapi semalam yang terjadi ya, kiri kanan lumayan overlap sampai sini. Nah, pivot Gavi De Jong menyisakan De Jong di tengah. Gavi yang agak maju. Jadi kalau nyerang seperti ini Barcelona. Jadi 4-3-2-3. 4-3-5. 4-3-5. 2-3-2-3-5. Kan seperti ini. Nah, itu kecurigaan gua. Gak sengaja Xavi naruh pivot buat nge-backup kalau De Jong agak lemes. Karena De Jong kalau ngambil bola lumayan lemes dia. Gavi kalau ngambil bola, gerasak gerusuk. Jadi siapa tahu dia bisa membantu keadaannya di babak pertama seperti ini. Yang menarik adalah peran si Depay. Ada yang bilang Depay jadi attacking midfield. Ada yang bilang Depay semalam jadi second striker. Ada yang bilang Depay semalam jadi trequartista. Nah, jadi buat lo yang nggak tahu trequartista, atau mungkin ada yang udah tahu lah ya. Trequartista ini adalah penyerang di 3/4 kentang, penyerang tanggung 3/4 yang berada di depan gelandang, yang berada di belakang striker. Ini trequartista. Yang biasanya di era zaman dulu itu dimainkan oleh pemain-pemain yang memang tipenya lambat, pemain-pemain yang passingnya akurat, pemain-pemain yang punya shoot akurasi yang sangat baik. Riquelme pernah berperan seperti ini. Rui Costa pernah main kayak gini. Aimar pernah main kayak gini. Makanya gua curiga, kenapa jadi timbul kecurigaan mulu. Depay ditaruh di sini karena Xavi tahu kalau Depay ini lambat dan stamina cepat habis. Karena kalau main di trequartista ini, ketika mundur pun lu nggak apa-apa kali nggak terlalu mundur gitu ya. Jadi yang mundur malah wing-wingnya disisain, nggak ada false nine semalam. Seperti itu. Jadi terserah lu mau pendapat yang mana. Ada yang bilang apakah Depay menjadi second striker, atau Depay menjadi attacking midfield, atau Depay berperan sebagai trequartista. Kalau gue ngeliatnya trequartista semalam yang dilakukan Depay, walaupun ya cuman golin 1, sama trequartista kan tugasnya ngasih umpan enak, shoot dari jauh, ya kan, mengatur serangan gitu. Depay nggak melakukan itu sih. Tapi untuk 1 gol di peran yang baru, yang nggak terlalu capek, cukup oke. Karena di babak pertama Barcelona memiliki 2 gol. Yang menarik adalah ini man of the match nih menurut gua. Selain menciptakan 2 gol Auba,
lu kredit banget buat Dembele. Dembele dari babak pertama sampai babak kedua, wah gila, kayak orang nggak punya puser. Istilahnya kayak Ereking tapi karbonnya 4. Larinya kenceng, gocekannya lagi kesurupan Messi, passingnya juga lagi oke. Nah, tapi masalahnya adalah berapa kali sih, ya oke, sekarang dia jadi asis sebanyak 20 ya kalau nggak salah ya. Depay 20. Tapi beberapa kali lu kalau hitung works atau nggak worksnya, yang gue teragukan, yang gue takutin adalah ketika si Dembele lagi nggak works. Karena Dembele selama ini ditugaskan hanya untuk 1 lawan 1, setelah itu umpan. 1 lawan 1 umpan, 1 lawan 1 umpan. Iya oke, kalau di strikernya positioningnya bagus atau ada gelandang-gelandang yang udah masuk. Tapi kalau itu lagi nggak bagus, kesian. Yang ada hanya monoton, redundan gitu-gitu aja Dembele. Padahal gue lebih kangen Dembele itu punya tendangan yang kencang, shootnya kencang banget. Dia bisa gebok, digeber kiper sekalian kayak waktu dulu Courtois di Chelsea digeber sama dia. Bisa placing juga. Ya walaupun ya dari beberapa percobaan masih banyak yang melenceng, tapi kayaknya Dembele adalah orang yang tendangannya paling kencang di Barcelona untuk saat ini. Nah, hal itu yang terjadi ketika Dembele kelihatan banget kalau dia lagi OP, ya oke, mainnya 1 lawan 1 terus ngasih assist. Kalau enggak, tengahnya lagi bapuk, Dembelenya lagi bapuk, mati banget. Auba, wah ini luar biasa. Segitu gampangnya Auba menciptakan gol. Auba tuh mungkin lu sering bilang, mungkin kita ngelihat kayak Auba kok jarang kelihatan mainnya gitu. Karena apa? Karena nggak ada yang assist. Nggak ada orang yang ke Dembele lagi. Ferran nggak jelas kadang-kadang mainnya. Jadi bukan Auba yang nggak bisa main menurut gua, karena Auba nggak dapat kesempatan aja. Toh buktinya dapat kesempatan 2 kali shoot 2 gol, gampang banget ya. 1 gol dari lumayan jauh jaraknya, 1 gol volley, itu oke lah. Cuma masalahnya di sini aja nih, antara segitiga kayak Gavi, kalau main segitiga gini, Jordi Alba, Gavi, Ferran, itu sekarang lebih banyak nggak klopnya, sekarang lebih banyak ngadetnya gitu kan. Jordi Alba udah umur juga, ya kan. Ferran yang kadang supportnya kuring, Gavi juga pengalaman belum banyak, jadi sebelah sini masih bahaya nih. Kita nggak tahu. Tadi semalam Javi Galan mainnya diacak-acak Dembele gitu. Kita pengen cari back kiri yang oke lagi, levelnya minimal mirip lah sama Jordi Alba pas muda gitu kan, walaupun agak susah. Di kanan aman, Dani Alves aman. Nah, gua tuh selalu deg-degan kalau Barcelona langsung starting line up-nya tuh 2 central back yang nggak mirip sih. Pokoknya kalau ada Garcia sama Araujo udah deh pasti aneh-aneh. Garcia, Araujo udah pasti aneh-aneh. Rata-rata kemarin banyak banget peluang dari Celta Vigo, bahkan golnya itu dari blundernya si Araujo ya. Araujo bingung, Garcia telat nutup, Garcia salah passing. Itu kalau lu main di Eropa ketemu apa sih, striker-striker atau yang bener-bener kelas ya, Aspas kelas, makanya jadi 1 gol. Kalau wah itu selesai sih, kayak lu capek banget nyerang-nyerang dari jauh-jauh, menit sebelumnya nyerang tapi kebobolannya gara-gara blunder. Itu PR yang bener-bener masih harus ditanganin oleh Xavi. Di babak pertama peluang dari Celta Vigo kebanyakan dari kesalahan pemain belakang Barcelona. Bahkan ada 1 peluang yang harusnya bisa dikonversi jadi gol, tapi umpan dari Aspas belum bisa dimaksimalkan oleh temennya, gue nggak tahu namanya, pokoknya temennya. Nah, di babak kedua, wah ini kayaknya Barcelona balik lagi ke 4-3-3, karena gue ngeliat Depay main di samping. Ya, Ferran keluar diganti, anjir gue lupa gantinya Ferran siapa sih. Aduh bro, gue lupa bro. Pokoknya Ferran babak kedua diganti. Ya. Diganti dan tetap di tengahnya gini. De Jong, Gavi, Ricky Puig. Ricky Puig. Main Ricky Puig. Iya main dia, tapi nggak kelihatan ya. Main tapi nggak kelihatan Ricky Puig. Jadi gini, ketika ada pemain yang kartu merah dari Celta Vigo, terus Ricky Puig main, gue nggak ngerasa Barcelona unggul jumlah pemain aja. Gue nggak ngerasa Barcelona 11, Celta Vigo 10. Kayak sama-sama 10 ketika Ricky Puig main.
terus ciptain gol terus langsung dianulir. Aduh, kayak maksudnya gini ya, Ricky Puck kayaknya ada di 3 pelatih ya, kalau nggak salah ya. Ricky Puck ada di Xavi, ada di Ronald Koeman. Berarti sebelumnya ada di Enrique. Di Enrique apa Valverde, gue lupa, ampun dah. Tapi 3-tiganya nggak ada yang makin Ricky Puck. Lu masih bilang Ricky Puck spesial, Pangeran Ramasia. Lu masih bilang gue salah, bilang Ricky Puck jelek, nggak bisa main, ya. Kalau kayak Alena, kayak Rafinha Alcantara pindah, kayaknya tuh masih kemungkinan oke gitu, masih mantep, masih bisa berkembang di luar. Kayaknya Ricky Puck pindah pun dia nggak bakal berkembang juga gitu. Kayak ya udahlah, kalau mau dihabisin di di Barcelona silahkan lah, udah. Yang penting gaji jangan tinggi-tinggi, nggak ngerepotin finansial. Tuh Ricky Puck, Mingueza masuk ganti Alves, nggak ada perkembangan, udah 3-1. Babak kedua Auba langsung golin gara-gara Pangeran La Masia masuk. Selebihnya udah nggak ada kelihatan Barcelona yang benar-benar malah dominan tinggi banget lawan Celta Vigo. Apalagi Mingueza masuk makin nggak kelihatan. Dan kita harus gua sangat sedih ketika Araujo benturan sama Gavi dan Araujo langsung tergeletak sampai ambulan masuk lapangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit dan divonis, dinyatakan Araujo kena geger otak. Jadi mudah-mudahan Araujo ini Titan baru memperpanjang kontrak, back lagi goblok-goblok semua sih saya selain Araujo. Mending Araujo, ayo kita doain biar cepat sembuh ya. Nyampe apa enggak doa ya, pasti nyampe, pasti didengerin. Tapi gue yakin Araujo bisa sembuh. Dan sangat yang gue bikin sedih adalah kenapa Araujo gitu yang geger otak. Kenapa bukan Ricky Puck? Yang ditabrak harusnya Ricky Puck. Ya, sampai geger otak, sampai nggak bisa lagi main bola juga nggak apa-apa kalau Ricky Puck. Udah lah ya. Kita lihat Barcelona kalau bisa dapat 1 poin lagi berarti lawan Getafe dengan line up yang kocak. Ya, terakhir gue ngelihat tadi Luke De Jong dimainin. Luke De Jong tuh kalau udah dimainin di akhir-akhir kayak udah ngasih team play aja ya. Xavi ngasih team play dan malah kayak jarang dibagi, cuma dapat sekali heading umpan dari Dembele. Gue pengen lawan Getafe walaupun kalau 1 poin pun udah masuk ke Liga Champions di posisi kedua, ya bolehlah kasih team play yang lain-lain. Kemarin lu udah mainin Mingueza, Xavi sama si Ricky Puck. Bolehlah Braithwaite dimainin, De Jong dimainin, Braithwaite starting line up, Dembele biar Dembele ngasih umpan ke Braithwaite gitu. Jadi ya udahlah, pun kalau nanti Lord Braithwaite, Lord Luke De Jong keluarnya juga ada kesan, ada kenangan gitu yang akhirnya gue dimainin di akhir-akhir gitu. Jangan yang benar-benar disimpan. Adama kalau Trincao si Wolves nggak mau terima, balik lagi ke Wolves, ya udah makanya dimainin gitu loh. Ya udah ya, sampai ketemu lagi dan jangan lupa tadi dengerin podcast Boba Bola Banget tayang tiap Selasa dan Jumat. Selasa yang update seru-seru, Jumat kita tidak menghilangkan segmen gila gimana kalau, segmen adu domba antar fans, segmen tematik, kita ngundang bintang tamu juga. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan kesetahuan.